Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala nabiyyihil mustafa. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd, khilaf rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di kitab Bahis fi Ulumil Quran. Masih di pembahasan yang ketiga tentang al-wahyu, tepatnya pada kaifiyah ya, kaifiyat wahyu ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikah. Ya, kaifiyatu wahyillahi ila malaikatih. Di dalam uraian ini ya, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Mana' Khalil Al-Qattan berkaitan dengan pembahasan ini, yakni yang pertama, ja'a fil Qur'anil Karim ma yanussu ala kalamillahi li malaikatih. Terdapat di dalam Al-Quranul Karim nas tentang kalamullah kepada malaikah. Ini misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ila akhir ayat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa wa idz qala rabbuk ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman lil malaikah, kepada malaikat, dan seterusnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, kepada malaikat. Selain itu juga ada nas yang menunjukkan wa ala ihaihi ilaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada mereka, yakni kepada malaikat. Misalnya di sini di suratul Anfal ya, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga, wa ala qiyamihim bitadbiri syu'unil kauni hasba amrih. Dan agar mereka melaksanakan pengaturan urusan alam semesta ini sesuai dengan perintahnya. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat Allah sebutkan fal muqassimati amra. Ini tentang malaikat ya. Ada malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan ya, atau mengatur ya. Dalam surah An-Nazi'at disebut fal mudabbirati amra, yang mengatur berbagai urusan. Nah, semua dalil ini ya, wa hadhihi nususu muta'azziratun tadullu ala anna Allah yukallimul malaikata duna wasitatin bi kalami yafhamuna. Bahwa semua nas ini saling menguatkan, tiga nas tadi itu saling menguatkan satu sama lain, menunjukkan bahwa Allah itu berbicara kepada malaikat tanpa perantara, dengan ucapan yang bisa mereka pahami. Ya, karena kalau mereka tidak paham, tidak mungkin mereka bisa menanggapi, seperti dalam ayat awal surah Al-Baqarah tadi ayat 30 ya. Kemudian juga di surah Al-Anfal. Lalu ada tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka ya, mengatur urusan dan sebagainya. Nah, itu tidak mungkin juga bisa mereka laksanakan kecuali mereka memahami kalam yang disampaikan kepada mereka. Itu dari beberapa ayat Al-Quran ya. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa'a fil hadits 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini juga dikuatkan oleh apa yang ada dalam hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ini tentang wahyu ya, tentang bagaimana kaifiyatnya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi." Bahwa jika Allah taala menghendaki untuk mewahyukan satu perkara, takallama bil wahyi, dia berfirman dengan wahyu. Maka apa yang terjadi? Akhazatis samawati minhu rajfah au qala ra'dah, ya, maka langit pun itu bergemuruh, ya. Atau dia berkata, ini ada redaksi yang lain, ra'dah, ya, bergemuruh dengan sangat keras, ya, syadidatan khaufan minallahi azza wajalla, karena bergemuruh dengan sangat kencang, ya, sangat kuat karena khauf, ya, takut kepada Allah azza wajalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iku wa kharru lillahi sujada. Jika itu didengarkan oleh penduduk langit, maka mereka pun bersungkur tersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semua ketika mendengar itu, ya, jadi Allah mewahyukan sesuatu itu langit itu bergemuruh dahsyat, ya. Para malaikat itu kemudian tersungkur bersujud. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya dari sujud itu nanti adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Kemudian Allah berbicara kepadanya, ya, berupa wahyunya tadi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Summa yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun, ya, melewati para malaikat. Jadi untuk berangkat menyampaikan wahyu itu dia melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali dia melewati satu langit, ya, dari antara lapisan-lapisan langit itu malaikat bertanya. Malaikat bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kita, wahai Jibril? Fayaqul Jibril berkata, "Qala al-haqqu wa huwal aliyyul kabir." Dia berfirman, atau mengatakan al-haq. Ini perkara yang hak, ya. Dia maha tinggi lagi maha besar, ya. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka pun malaikat-malaikat yang ada itu berkata semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Jadi mereka katakan apa? Qala, ya, al-haqqu, qala al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Lalu Jibril pun, ya, berhenti, ya, dengan wahyu itu kepada siapa yang Allah perintahkan, ya, kepada orang yang Allah, ya, azza wa jalla itu perintahkan. Jadi misalnya diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Jibril membawanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa hadzal hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani itu yubayyinu anna kaifiyatal wahyi takallumun minallahi wa sima'un minal malaikati wa haulun syadidud di atharihi. Itu menjelaskan bahwa kaifiyat wahyu itu berupa apa? Takallumun minallah, ya, bahwa Allah itu berfirman, wasima'u minal malaikah, didengarkan oleh malaikat. Kemudian ada haulun syadidun li atharihi, ada peristiwa yang dahsyat, ya, ada guncangan yang dahsyat karena pengaruh dari wahyu itu. Wa idza kana zahiru fi miruri Jibril wa intihaihi bil wahyi yadullu ala anna dzalika khassun bil Qur'an fa inna sadarahu yubayyinu kaifiyatan 'ammah. Meskipun secara zahir, ya, dalam peristiwa yang diceritakan di dalam riwayat itu Jibril, ya, berangkatnya Jibril, ya, dan dia berhenti kepada siapa wahyu itu diberikan, itu menunjukkan bahwa itu khusus berkaitan dengan Al-Qur'an. Tetapi sumbernya sebetulnya itu menjelaskan kaifiyat wahyu secara umum. Ya, asalnya itu menjelaskan kaifiyat wahyu secara umum.
Wa asluhu fis sahih, itu terdapat ya di dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis sahih juga sebetulnya senada. Yang lain disebutkan idza qadallahu al-amra fis samaa'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya dengan akan suatu perkara, maka ya di langit ya, maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi. Malaikat itu mengepakkan sayap ya, sayap mereka karena tunduk ya, dengan firman-Nya itu seakan-akan ka'annahu silsilatun 'ala safwan, seakan rantai yang ada di atas batu yang keras. Ya, maksudnya kedengaran suaranya itu. Itu poin yang pertama ya. Tentang kaifiyat wahyu ini. Yang kedua, wa tsabata anna al-Qur'an al-Karim kutiba fil lauhil mahfuz. Dan juga bahwa Al-Qur'anul Karim itu dituliskan di Lauhul Mahfuz. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Buruj ini. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Bahwa itu adalah Quran ya, yang mulia di Lauh Mahfuz. Kama sabata inzaluhu jumlatan ila baitil izzati minas sama'id dunya fi lailatul qadri min syahri Ramadan. Sebagaimana juga valid informasinya bahwa diturunkannya itu sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia di malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an itu ada dua tahapan penurunan ya. Makanya ada istilah dalam Al-Quran itu pertama dalam bentuk inzal. Inzal itu diturunkan sekaligus ya, dari kata anzala yunzil. Ada nanti kata yang lain namanya nazzala yunazzilu ya, ungkapan itu menunjukkan bahwa dia diturunkannya berangsur. Jadi ada Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ada yang berangsur. Diturunkan sekaligus itu maksudnya ya, diturunkan dia ya dari Lauh Mahfuz itu kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu sekaligus. Nah, kemudian dari situ diturunkan berangsur-angsur. Ya. Yang memakan rentang waktu sekitar 22 tahun itu ya, lebih. Jadi kalau Al-Quran gunakan kata anzala itu berarti turunnya sekaligus ya. Misalnya di sini di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Itu menggunakan kata anzal. Demikian pula di surah Ad-Dukhan ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sama ya. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Kalau ini menggunakan redaksi lailatin mubarakah ya, di suatu malam yang penuh keberkahan. Kalau yang tadi fi lailatul qadar. Atau di surah Al-Baqarah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah ya bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Wa fi sunnati ma yudihu hadzal nuzul. Di dalam as-sunnah dalam hadis itu juga ada penjelasan tentang nuzul ini. Wa yadullu ala annahu ghairun nuzulil ladzi kana ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa nuzul yang dijelaskan dalam hadis itu berbeda dengan bukan nuzul yang diturunkan kepada ya, ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nuzul yang pertama ya, yang diturunkan sekaligus itu. Ini riwayat Fa'ani bin Abbasin mauqufa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara mauquf. Mauquf itu artinya dinisbatkannya kepada Ibnu Abbas. Apa yang beliau katakan? Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadar. Diturunkan Al-Qur'an itu sekaligus ke langit dunia di malam Lailatul Qadar itu. Di malam Al-Qadar ya. Summa unzila ba'da dzalika bi 20 sanah. Kemudian diturunkan lagi setelah itu 20-an tahun ya. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ini ayat di dalam suratul Furqan ya.
wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, tidaklah mereka datang dengan satu pembicaraan kepadamu, ya, dengan sebuah perumpamaan, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu, ya, dengan hak, ya, dan sebaik-baik tafsiran. Ini kemudian setelah itu beliau juga baca ayat di dalam surah Al-Isra ini, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Jadi Al-Quran itu merupakan bacaan yang kami turunkan berangsur padamu agar engkau membacakannya, ya, agar engkau membacakannya kepada manusia, ya, kepada orang-orang secara bertahap itu berangsur, ya, sehingga mantap mereka memahaminya. Dan kami turunkan dia manazzalnahu tanzila. Nah, ini menggunakan redaksi nazzala, ya, dan kami turunkan dia berangsur-angsur. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dan Ibnu Abi Syaibah. Riwayat yang lain itu menyebutkan fusilal Qur'anu minadz-dzikri fa wudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya fa ja'ala Jibrilu yanzilu bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipisahkan Al-Quran itu dari Az-Zikr, kemudian diletakkan di Baitul Izzah, ya, ini artinya dari langit, dari Baitul Mahfuz ke langit dunia, ya, minas sama'id dunya fa ja'ala Jibril yanzilu bihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari situ Jibril menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari itu diantara makna Al-Quran diturunkan sekaligus dan Al-Quran diturunkan berangsur. Walidzalika dhahabal ulama'u fi kaifiyati wahyillahi ila Jibril bil Qur'ani ila al-mazahibil atiyah. Oleh karena itulah para ulama menyatakan tentang kaifiyah wahyu Allah kepada Jibril, ya, dengan Al-Quran itu menjadi 3 golongan, ya. Jadi ada beberapa golongan. Yang pertama, jadi ada beberapa aliran pemazhab tentang ini. Yang pertama, anna Jibril talaqqafahu sima'an minallahi bilafzihil makhsus, bahwa Jibril itu menerimanya dengan cepat, sima'an, ya, dengan mendengarkannya dari Allah, bilafzihil makhsus, dengan lafaz yang khusus. Yang kedua, anna Jibril hafizahu minallahil mahfuz, Jibril itu menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, anna Jibril alqa ilaihil ma'na wal alfazu li Jibril aw li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril menyampaikan maknanya kepada Nabi SAW, sementara lafaznya itu berasal dari Jibril atau lafaznya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang begitu, ya, tetapi yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pendapat yang pertama, ya. Wa ra'yul awwal huwa shawab, ya, ra'yu yang pertama, yakni Jibril menerimanya dengan mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang khusus itu huwa shawab, itulah yang tepat. Wa huwa ma alaihi Ahlus Sunnati wal Jamaah, inilah yang menjadi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yu'ayyiduhu hadisun Nawas, ya. Dan ini dikuatkan atau didukung, ya, oleh hadisun Nawasi bin Sam'an as-sabiq, ya, hadis Nawas bin Sam'an yang sebelumnya, ya, yang kita baca tadi, riwayat At-Tabrani. Argumentasi lainnya bahwa wa nisbatul Qur'ani ilallahi fi aksara min ayah, penisbatan Al-Quran itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, lebih dari satu ayat. Banyak ayat dalam Al-Quran itu menisbatkan Al-Quran itu kepada Allah, ya. Misalnya di dalam surat An-Naml disebut wa innaka latulaqqal Qur'anu min ladun hakimin alim. Ya, sungguhnya engkau benar-benar menerima Al-Quran itu dari sisi hakimin alim, ya, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ini dinisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Jibril, ya, bukan lafaznya Jibril, bukan lafaznya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pandangan yang lain tadi. Misalnya juga di dalam surah At-Taubah, ya, itu ada penyebutan kalamullah, ya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah.
jika ada di antara orang-orang musyrikin itu meminta ya pertolonganmu, ya, maka bantulah dia sehingga dia bisa mendengar kalamullah. Di situ digunakan redaksi kalam Allah, ya. Jadi kalam atau Al-Qur'an itu dinisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan dinisbatkannya kepada Jibril atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain di surah Yunus, ya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ya, yang merupakan bukti yang jelas itu, qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil, berkatalah orang-orang yang tidak meyakini perjumpaan dengan kami, datangkanlah bacaan selain ini atau ganti. Jadi mereka meminta kepada Nabi SAW untuk mendatangkan bacaan atau ayat yang lain atau mengganti yang sudah disampaikan sebelumnya. Maka Nabi SAW menanggapi itu, ya, berdasarkan perintah Allah, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya, bahwa aku tidak dapat, ya, untuk menggantinya berdasarkan keinginanku sendiri, tidak lain aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ini juga menegaskan bahwa memang Nabi SAW itu tidak punya andil dalam dalam menyampaikan, dalam menurunkan, ya, wahyu tersebut. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka fal Qur'anul Karim kalamullahi bi alfazihi la kalamu Jibril atau Muhammad. Ya, maka Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, ya, dengan lafaznya, bukan kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan pertama, ya. Wa amar ra'yus tsani fala i'tibaralah. Adapun pandangan yang kedua, maka itu tidak dianggap. Pandangan yang kedua tadi kan menyatakan apa? Bahwa Jibril menghafalkannya dari Lauhul Mahfuz. Mengapa tidak dianggap? Iz anna subutal Qur'ani fil Lauhil Mahfuzi ka subuti sairil mujibatil lati la yukhrijul Qur'ana an ayyakuna min jumlatiha. Karena keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu sama dengan keberadaan semua perkara, ya, perkara yang gaib yang lain, sehingga, ya, tidak mengeluarkan Al-Quran dari cakupan itu. Jadi kalau disebut begitu, ya memang benar. Terus kenapa? Perkara yang lain juga seperti itu, maka tidak dianggap, ya, pandangan itu. Sementara pandangan yang kedua, ya, wa ra'yus tsalis, pendapat yang kedua, ya, yang tadi menyatakan bahwa itu adalah kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi SAW, maka, ya, unsiba bisunnati li annaha wahyu minallahi uhiya ila Jibril tsumma ila Muhammadin SAW bil makna. Nah, dinisbatkan berdasarkan as-sunnah bahwa itu merupakan wahyu dari Allah yang diwahyukan kepada Jibril kemudian kepada Muhammad SAW dengan makna. Itu pendapat mereka, ya. Fa'abbara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu itu ditakbirkan, diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat beliau, dengan ungkapan beliau. Nah, mereka mengatakan, berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ini, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu, ya, tidak lain itu berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Waliza, ya, oleh karena itu jazat riwayatus sunnati bil ma'na li'arifin bima la yuhilul ma'ani dunal Qur'an. Boleh meriwayatkan as-sunnah berdasarkan makna bagi orang yang memahami sepanjang tidak mengubah makna, ya, selain Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tidak boleh. Kalau as-sunnah itu boleh diriwayatkan maknanya. Maka bagaimana menanggapi pandangan ini? Wa ijabu ala man qala innahu kalamu Jibril bi anna hadza qaulun fasidun liwujuh. Ya, dijawab, ya, sebagai jawaban atas orang yang mengatakan bahwa itu kalamnya Jibril, ya, bahwa pendapat ini adalah qaul yang fasid, yang rusak, ya, pendapat yang rusak, liwujuh, ya, dengan beberapa bentuk jawaban. Ada 4, ya, ada 4 tanggapan, ya, terhadap pendapat tersebut. Yang pertama, ya, ahaduha annal muslimina ajma'ina idza talaw ayatan qalu qala Allah taala.
Kaum muslimin semua itu kalau membaca ayat mereka mengatakan qala Allah taala. Walau kana hadza qaul Jibril laqalu qala Jibril. Seandainya lafaznya Al-Qur'an itu adalah lafaznya Jibril, ucapan Jibril, niscaya mereka akan mengatakan qala Jibril. Jadi kaum muslimin sebetulnya bersepakat itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bukan ucapan Nabi, karena kalau ucapan Nabi ya pasti dikatakan qala Rasulullah. Kemudian as-tsani yang kedua, anna hadzal ladzi bayna daftaril mushafi bi ijma'il muslimina huwa kitabullah. Bahwa kitab yang ada di antara jilid mushaf itu dalam mushaf Al-Qur'an itu berdasarkan ijma' kaum muslimin itu adalah kitabullah. Wa ala qaulihim fa innahu yakunu kitab Jibril. Kalau ini berdasarkan pendapat mereka, pendapat yang ketiga, maka pasti akan menjadi kitab Jibril. Tapi kan disebutnya kitabullah. Jadi kaum muslimin sebetulnya berijma' menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasalis, anallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ya, bahwa itu diturunkan oleh Ruhul Qudus dari Rabbmu, ya, dari Rabb, ya, dengan hak. Wa ala qaulihim, kalau berdasarkan pendapat mereka, ma nazzalahu min rabbik, itu bukan diturunkan dari Rabbmu. Innama nazzalahu min kalami nafsih. Ya, sungguhnya itu ya nanti akan berubah ucapannya menjadi apa? Min kalami nafsih. Jadi mestinya kalau pendapat mereka dipakai, ya nazzalahu ruhul qudusi min kalami nafsih. Dari ucapannya sendiri, ya ucapannya Jibril sendiri. Tetapi Al-Qur'an menyebutnya mir rabbika bil haqq, ya. Lalu yang keempat, rabi'an Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yang tadi kita sempat baca di surat Taubah, ya. Ya, biarkan orang itu ya sampai dia mendengarkan firman Allah atau kalam Allah. Jadi di situ disebutnya sebagai kalam Allah. Di ayat yang lain ya, waqal Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Baqarah, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ya, ada sebagian kelompok di antara mereka mendengarkan kalam Allah. Di situ menggunakan ungkapan juga yang sama, ya, kalam Allah. Wa ala qaulihim, kalau berdasarkan pendapat mereka, la yakunu hadza sahihan. Ini tidak benar. Wa inna ma yakunul masmu'u kalam Jibril. Yang didengarkan itu adalah kalam Jibril. Itu kalau pandangan mereka yang digunakan, ya. Jadi satu lagi, ya, bagaimana dengan yang mengatakan bahwa itu adalah kalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Al-Quran itu lafaznya merupakan lafaznya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yujabu ala man qala innahu kalamu Muhammadin bi anna hadza batilun litilkal wujuhil anifati dzikr kulliha. Dijawab bahwa terhadap mereka yang mengatakan bahwa itu adalah kalam Muhammad, ini juga batil berdasarkan argumentasi yang sama yang disebutkan tadi. Jadi empat itu sama, mau diganti Jibril atau diganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja bantahannya. Bahwa kaum muslimin menyebutnya sebagai qala Allah Ta'ala, bukan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutnya sebagai kitabullah, bukan menyebutnya sebagai kitab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kitab Rasul, kitabun Nabi, ya bukan. Dan seterusnya. Jadi argumentasi yang empat itu sama. Wa min wajhin akhar, ya, kemudian sebagai tambahan, ya, fa innahum wafaqul Walid bin al-Mughirah fi qaulih, ya, fa innahum wafaqul Walid bin al-Mughirah fi qaulih. Mereka itu yang menyatakan itu kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, wafaqul Walid bin al-Mughirah, ya, sama, ya, dia selaras dengan Al-Walid bin al-Mughirah. Ini salah seorang tokoh Quraisy. Fi qaulihi, dalam ucapannya, apa yang dikatakan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah ini di dalam surah Al-Mudaththir itu Allah abadikan ungkapannya. Dia katakan in haza illa qaulul bashar. Ya. Tidak lain perkara ini adalah ucapan manusia. Ya. Tiadalah Al-Quran itu melainkan ucapan manusia.
Nah, maka fadakhalu ma'ahu fil wa'id. Mereka yang mengatakan pendapat yang ketiga itu ya, ikut bersamanya dalam ancaman. Ya, ada ancaman di qoulihi ta'ala dengan firman Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat tadi. Ya, ketika Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan in hadza illa qaulul bashar, Allah katakan di kelanjutan ayatnya sauslihi saqar. Ya, kelak aku akan memasukkannya ke dalam saqar. Saqar ini nama neraka ya. Jadi itu ancaman yang sangat keras ya. Itu sebagai tambahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa yuraddu alaihi minal jawabi ma ajaballahu ta'ala bihil musyrikin biqaulihi subhanahu. Juga menjadi balasan atas mereka ya sebagai jawaban itu apa yang menjadi jawaban Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin ya dengan firman-Nya ini di dalam surah At-Tur. Am yaquluna taqawwalah. Apakah mereka mengatakan taqawwalah ya bahwa nabi itu mengarang-ngarang ya, nabi yang bikin-bikin Al-Qur'an. Bal la yu'minun ya, tetapi mereka itu tidak beriman. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Maka ya, datangkanlah pembicaraan yang semisal itu jika mereka orang yang benar. Ini kan tantangan pertama Al-Quran terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu ditantang, bikin. Kalau kalian bilang itu buatannya Muhammad, ya bikin. Al-Quran itu bahasa Arab, Muhammad itu orang Arab. Ya, kalian sangat ahli dalam berbahasa Arab. Ya, mestinya kalau itu buatan orang Arab, harusnya kalian juga bisa membuatnya. Makanya disebutkan falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Mereka silakan bikin ya ucapan yang semisal itu jika mereka benar. Ini benar dengan tuduhannya. Ya. Kemudian beliau ya Syekh Mana Khalil Al-Qattan menambahkan wasabaqan zakarnal farqa bainal Qur'ani wal hadisil qudsi wal hadisin nabawi ya, sudah kami jelaskan juga perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi dan hadis nabawi ya. Yang lalu bisa dilihat kembali perbedaan antara istilah itu ya, hadis qudsi, hadis nabawi ya dengan Al-Qur'an untuk menambah pemahaman bahwa betul-betul yang disebut Al-Quranul Karim itu adalah kalamullah ya, bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai ringkasan yang lalu itu ya beliau katakan famin khasaisil Quran, nah, bahwa di antara kekhususan Al-Quran yang pertama adalah annahu mu'jiz, bahwa Al-Quran itu mu'jizat. Yang kedua qat'iyus subut ya, qat'i subutnya, keberadaannya itu tidak diragukan validitasnya ya. Kemudian yang ketiga yuta'abbadu bitilawatih ya, menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi dibaca dalam sholat ya. Kalau dalam sholat tidak boleh kita baca hadis, termasuk hadis qudsi tidak boleh ya. Tidak sah sholatnya. Nah, itu membedakan. Meskipun ketiga-tiganya itu wahyu, semuanya wahyu. Tetapi yang boleh dibaca dalam sholat itu hanya Al-Quran. Ya, kemudian yang keempat, wa yajibu ada'uhu bilafzih, wajib disampaikan dengan lafaznya. Tidak boleh dengan makna. Jadi tidak boleh kita membaca itu tafsirnya, pemaknaannya. Meskipun tafsirnya itu sangat tepat, tidak boleh. Harus yang dibaca adalah lafaz Al-Qur'annya. Ya, sementara wal hadisul qudsiyu 'alal qauli binuzuli lafzihi laisa kadzalik. Sementara hadis qudsi ya yang mengatakan, ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu juga diturunkan lafaznya dari Allah. Karena yang lalu itu kan ada dua pendapat hadis qudsi itu kan. Ada yang mengatakan bahwa hadis qudsi itu maknanya saja dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya itu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya dari Nabi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bukan lafaznya dari Nabi. Makna dan lafaznya itu semuanya dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang seperti itu meskipun ini minoritas. Tetapi mereka yang berpendapat bahwa hadis qudsi itu makna dan lafaznya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak pernah menyatakan bahwa hadis qudsi itu boleh dibaca dalam sholat. Ya. Apalagi yang pandangan jumhur yang mengatakan bahwa lafaznya itu dari Nabi SAW, lebih tidak boleh lagi. Ya. Jadi laisa kadzalik, tidak demikian, tidak sama dengan Al-Qur'an. Kemudian beliau juga tambahkan lagi wal hadisun nabawiyyu qisman. Hadis nabawi itu ada dua. Al awwalu majtahada fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadza laisa wahyan wa yakunu iqrarul wahyi lahu bi sukutihi idza kana shawaba. Ini ada yang berupa ijtihad Rasulullah SAW, ya, meskipun ini kontroversi ya, sebagaimana sempat kita singgung. Tetapi yang berupa ijtihad Nabi ini, ya, itu bukanlah wahyu. Adanya pengakuan wahyu, ya, terhadap hal itu dengan mendiamkannya jika memang itu benar. Ya, jadi kalau ijtihad beliau itu tepat, maka wahyu tidak meluruskan, ya, didiamkan saja oleh wahyu. Ini bagi yang berpandangan bahwa Nabi itu juga berijtihad. Ya. Kalau keliru akan ada wahyu yang turun untuk mengoreksi. Wasani yang kedua, ma'uhiya ilaihi bima'nahu wal lafzu li Rasulillah. Apa yang merupakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya, sementara lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, waliza yajuzu riwayatuhu bil makna. Oleh karena itu dalam konteks yang kedua ini boleh meriwayatkannya dengan makna. Makanya hadis Nabi SAW itu boleh diriwayatkan dengan makna. Makanya kadang-kadang kita temukan teks itu, hadis itu kadang berbeda redaksi. Ada menurut jalur yang satu redaksinya begini, jalur yang lain redaksinya begitu. Karena memang sebagian ulama membolehkan periwayatannya itu tidak persis teksnya, tetapi dengan makna, dengan catatan tidak mengubah maksud dari hadis tersebut. Wal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi alal qaulir rajih binuzuli ma'nahu duna lafzi, berdasarkan pendapat yang rajih bahwa yang diturunkan itu hanya maknanya bukan lafaznya, yakunu min hadzal qismi wa nisbatuhu ila Allah fi riwayati li wurudi nass syar'i ala zalika duna al hadis nabawi. Ya. Itu termasuk dalam jenis ini, ya, dalam jenis yang kedua dan dinisbatkan kepada Allah.